Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini dalam kemurahan Tuhan kita boleh dapat diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara terkasih yang saat ini juga mempersiapkan diri beribadah bersama melalui ibadah online bersama di rumah masing-masing. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami hari ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita yang ada di tempat ini, dalam kesempatan pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita memberikan segala hormat, pujian hanya bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita. Bersyukur bahwa anugerah-Nya melimpah dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim ini.
habiskan ibadah pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik, itulah ia orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat
Shalom, selamat pagi semuanya. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat beribadah, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan khotbah untuk pagi hari ini, Pendeta Herman, itu bos guru pendeta. Kemudian untuk minggu depan khotbah dengan saudara Silas Liturgos, kita Silas Day, kemudian Silas duduk di bawah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Ibu yang akan ulang tahun dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Pertama, Ibu Liliana Mayo, tanggal 12 Juli. Ibu Farida sampai tanggal 14 Juli, Ibu Idi tanggal 15 Juli, kemudian Ibu Juliana 16 Juli. Hadiah firman Tuhan dari ayat 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pengumuman pertama, diwajibkan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan di depan gedung gereja sebelum masuk. Yang kedua, wajib mengikuti cek suhu oleh penerima tamu. 3, wajib menggunakan masker. 4, duduk sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. 4, 5, menghindari kontak fisik seperti bersalaman. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami kembali bersyukur Tuhan untuk pemberian Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Tuhan telah berkati dan menolong kami, menuntun kami dalam seminggu lamanya hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk jemaat yang terus dipelihara dalam kesehatan di tengah wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Bapak, kami berdoa untuk para misionaris yang melayani di dalam dan di luar negeri. Kami berdoa untuk keluarga Hengkesa bersama dengan membangun pendeta sakit yang melayani di Kyrgyzstan. Doa kami Tuhan berkati, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan, hikmat Engkau taruh dalam hidupnya, dan biarlah segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa juga untuk pendeta Happy Maradia yang melayani di India Utara. Masyarakat hamba ke dalam tangan bersama dengan anak dan keluarga yang ada. Tuhan tolong mereka, berikan kesanggupan kekuatan untuk melayani hikmat, sehingga dalam pelayanan ada banyak menjaga jiwa di India Utara. Biarlah India Utara dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk rencana persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati rencana ini. Tuhan tolong rencana ini biar berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami berdoa juga untuk dana cicilan gedung gereja bulan Juli. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan menolong segala daya upaya yang kami lakukan. Tuhan berkati sehingga apa yang kami butuhkan cukup, karena Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat usia lanjut yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Oma Ode, Oma Bunga, Oma Mail, Oma Pina, Oma Anyawela, Oma Kaluti, Oma Samuel Sule, dan Oma Hadi. Kami serahkan ke semua hamba-hamba yang lemah ini, dan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka terus menggandalkan Tuhan, terus mencari Tuhan, hati yang rindu tetap dalam hidup mereka, sehingga tetap setia walaupun umur semakin tua. Kami doa kami iman semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan semua jemaat Hosana Makassar, khususnya di tengah pandemi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua jemaat yang ada, sehingga kuat dalam menghadapi pergumulan yang ada. Bapak
Bapak di surga kami berdoa untuk iman jemaat supaya Tuhan berkati dalam pekerjaan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya Allah Tuhan memberkati dan menolong kami, sehingga terus kami setia, terus kami kuat dalam iman karena Tuhan yang menolong kami. Bapak di surga kami berdoa untuk kesiapan anak-anak dalam memasuki tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, tolong anak kami, kuatkan anak kami sehingga kuat belajar karena Tuhan sendiri menolong dalam berbagai cara yang dilakukan untuk belajar. Tuhan berkati dan biarlah seluruh sarana yang dibutuhkan mereka pakai untuk belajar dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah dalam mengatasi COVID-19 dan tim medis di Indonesia, di seluruh Indonesia. Doa kami, Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan, lindungi mereka, pimpin mereka sehingga bertindak berdasarkan kehendak Tuhan. Bapak di surga kami berdoa juga untuk era new normal di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan dan perekonomian. Kami kembalikan ke dalam tangan baik pendidikan dan perekonomian. Tuhan berkati sehingga semua berjalan ke arah positif dan kami mau hidup memuliakan besarkan nama Tuhan. Bapak kami berdoa untuk adik ipar dari Bapak Nando, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dalam kelemahan yang ada dia memandang Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Bapak kami berdoa juga anak dari Mama Ode, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sakit. Tuhan jaga dan Tuhan berkati. Obat-obatan yang dimakan, minuman dimakan, apapun yang dinikmati setiap hari, Tuhan berkati menjadi berkat kesembuhan, sehingga hamba boleh dipulihkan oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Mama Ode secara khusus dalam bersama dengan anak memulih kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang berdosa sama kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Kami belajar kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita bermazmur memuji Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 sampai ayat yang ke-112. Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai ayat yang ke-112. Kalau sudah mendapatkannya, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan bermazmur bersama-sama dalam mazmur pujian ini. Ayat 105 sampai 112. Mari kita bersama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerah terhadap aku, tetapi aku tidak tersesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang terbesar dalam hidup kita, Allah yang sungguh baik dan teramat baik. Kiranya persembahan sukarela berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita memuji-puji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan Allah kita
Kita katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan hati.
Mari pagi hari ini kita nyanyi haleluya bagi Allah kita. Kita nyanyikan pujian, hormat dan kemenangan kita bagi Allah yang terbesar yang memimpin hidup kita. Mari nyanyikan haleluya bagi Allah, sumber kekuatan dalam hidup kita.
Pada saat ini kami bersyukur kepada Engkau Allah yang membimbing dan membawa kami ada sampai pada hari ini. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, kami rindu belajar dari firman. Kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian dan hikmat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah, saya ucapkan selamat pagi dan kita akan bersama untuk belajar bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan jadwal yang ada, mari saya mengajak kita membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dan dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan dilanjutkan 18 sampai dengan 23. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, dan ayat 23 kita akan membaca bersama-sama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya ada seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera mengetahui. Kita baca bersama-sama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena ia ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ketika kita berangkat dan membaca bagian firman Tuhan ini, bukankah menunjukkan bahwa tiap-tiap hari kita dibawa, kita dituntut, dan kita digiring untuk selalu dan terus mendengarkan firman Tuhan. Minimal di dalam 1 tahun itu 52 kali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi di dalamnya pasti ada persoalan. Karena apa? Karena pasti di dalamnya kita menemukan ada persoalan pergumulan di dalamnya. Dan seringkali kita juga mendengar ada satu pernyataan kalimat yang orang ungkapkan di dalam diri kita atau dengan orang yang ada di sekitar kita. Orang seringkali berkata bahwa orang ini aktif sekali di gereja, orang ini seringkali mendengarkan firman Tuhan. Kenapa perilaku hidupnya kok gak berubah? Dan seolah-olah kita mau melihat bahwa kenapa firman Tuhan tidak mengubah dia. Bukankah dia sudah mendengar
Alkitab sudah dengan jelas mengatakan bahwa benih itu adalah firman itu sendiri. Yang seorang penabur adalah seorang pemberita firman, dan firman itu disampaikan dalam seluruh lapisan. Tidak melihat bahwa apakah ini tanah yang subur atau tanah yang tidak subur, tetapi firman itu dibagikan secara sama dan diberitakan dan disampaikan dengan cara yang sama adanya. Akan tetapi di sanalah menunjuk ada persoalan yang terjadi di sana. Persoalan yang terjadi bukan kepada firman yang disampaikan, tetapi respon terhadap firman itu yang akan kita mau lihat. Bagaimana respon terhadap firman, dan respon kita itulah yang akan mengubah, memperbaiki, dan membangun di dalam hidup kita itu sendiri. Bagian firman Tuhan ini memberikan satu penekanan. Ada dua tipe manusia yang dikelompokkan menjadi 4 golongan. Karena tipe yang diangkatkan di sini adalah orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Namun di dalam orang yang mengerti dengan tidak mengerti itu ada 4 golongan yang ada di sana. Maka kita akan melihat bersama-sama golongan itu sendiri. Yang pertama dikatakan di sana adalah digambarkan dengan tanah yang keras. Ayat yang keempat dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jatuh di pinggir jalan. Kelompok orang Yahudi sangat memahami sekali betul, karena di lahan pertanian yang biasanya mereka akan membuat pertanian untuk menanam gandum, di tengah-tengah itu pasti ada jalan yang kecil. Dan jalan yang kecil itulah jalan yang selalu dilewati oleh setiap orang yang lewat dari tempat itu. Karena itu seringkali dilewati oleh orang, maka tanah itu menjadi keras. Dan karena tanah itu keras, maka tidak akan mungkin untuk benih itu bisa tumbuh di situ. Tetapi kita mau melihat di sini bahwa sang penabur, apakah dia tidak mengerti bahwa tanah yang keras itu benih itu tidak bisa tumbuh di sana? Sang penabur pastilah mengerti. Tetapi persoalan di sana adalah tetap sang penabur menaburkan benihnya itu sendiri. Dan itu mengungkapkan, kalau kita membaca ayat selanjutnya, di ayat yang ke-18 dan 19 digambarkan tanah yang keras itu, itulah hati manusia. Yang menunjukkan bahwa adanya golongan orang atau adanya kelompok orang yang memiliki hati yang keras ketika mendengarkan firman Tuhan. Bukan berarti firman itu tidak disampaikan dengan dia. Bukan berarti firman itu tidak diberikan kepada dia. Sang penabur tetap memberitakan firman kepada hati yang keras itu sendiri. Di Alkitab dengan jelas juga menggambarkan tentang hati yang keras. Firaun adalah seorang yang dengan gambaran tentang hati yang keras. Dengan jelas dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh Musa yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Firaun menyaksikan langsung perbuatan-perbuatan Tuhan. Firaun menyaksikan langsung mujizat-mujizat yang diungkapkan oleh Tuhan. Bahkan Firaun juga pernah mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu supaya wabah ini jangan lagi menimpa Mesir. Setelah itu aku akan menyuruh umatmu keluar dari tanah Mesir ini. Dan setelah Musa lakukan itu, apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun tetap bersikeras hati. Dalam aplikasi kita mau melihat, ada orang-orang atau ada tipe atau ada golongan orang, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia langsung berkata dalam hatinya, firman itu tidak berlaku untuk saya, tapi firman itu berlaku untuk dia atau untuk tetangga saya. Ini cocok firman itu, tapi untuk saya firman itu tidak cocok. Dan inilah gambaran atau golongan orang-orang yang semakin mengeraskan hatinya. Bukan firman tidak berbicara dengan dia, firman berbicara dengan dia. Sehingga di dalam pemahaman kita mau melihat, inilah golongan orang-orang dalam kaum yang sungguh-sungguh akan membawa kebinasaan. Karena apa? Karena dia mengeraskan hatinya. Hati yang keras di sini itu digambarkan seperti jalan yang dilewati oleh orang-orang itu sendiri. Tanah itu menjadi keras. Karena tanah itu menjadi keras, maka tidak ada kesempatan benih itu bisa tumbuh. Ditambah lagi yang bahayanya adalah pada saat benih itu jatuh di situ,
burung mengambil benih itu dan memakannya. Yang digambarkan dalam Lukas, burung itu digambarkan seperti iblis. Ingat bahwa setiap firman yang ditaburkan, ada kesempatan peluang di mana iblis ingin merampas firman itu di dalam diri kita. Sehingga firman itu tidak memiliki tempat di dalam hati kita. Dan inilah golongan orang-orang yang firman tidak tumbuh di dalam dirinya. Karena firman tidak tumbuh di dalam dirinya, bagaimana mungkin dia dapat berubah? Karena firman tidak hidup di dalam dirinya, bagaimana mungkin dia dapat berubah? Yang kedua digambarkan di sana adalah ayat yang kelima dan keenam. Dalam ayat yang kelima dan keenam dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Yang kedua, golongan yang digambarkan di sana orang yang tidak mengerti itu adalah dikatakan bahwa dia tumbuh di tanah, tetapi tanah itu ada batu-batunya. Kita mau melihat bahwa apakah pertanian yang dilakukan oleh kelompok orang Yahudi tidak mengerti tentang hal itu, sangat mengerti sekali. Mereka berupaya untuk membersihkan batu-batu itu. Tetapi yang terjadi adalah yang digambarkan bukan tanahnya yang berbatu-batu, tetapi dalam penafsir dikatakan tanahnya ada, tetapi batunya itu yang dibawa. Karena batunya yang dibawa dan tanah yang ada di atas itu hanya tanah yang tipis, sehingga kemungkinan peluang yang besar adalah memang tumbuh bibit di situ, tetapi dia tidak dapat mengakar. Sehingga ditafsirkan di sana dan dinilai di sana bahwa ada orang yang meresponi firman dengan riang gembira. Ada orang yang meresponi firman dengan hati yang begitu luar biasa. Tetapi ketika persoalan terjadi di dalam hidupnya, ada masalah terjadi di dalam hidupnya, maka cepat sekali dia mudah putus asa. Dan digambarkan di sana adalah orang ini adalah orang yang cepat untuk meresponi firman, orang yang gampang meresponi firman, orang yang selalu meresponi firman dengan riang, dengan semangat, dengan antusias dia meresponi firman. Tapi ternyata firman itu tidak bertumbuh di dalam dirinya, tidak mengakar di dalam dirinya, tidak kuat di dalam dirinya. Pada saat permasalahan terjadi, pada saat persoalan terjadi, maka dia gampang jatuh. Ayat yang ke-20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar di tanah sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang paling gampang sekarang adalah di mana kekristenan kita dituntut tentang integritas di dalam diri kita. Ini yang membawa kita banyak jatuh. Nilai kristennya kita atau nilai kekristenan kita itu dituntut dalam nilai integritas kita. Bagaimana integritas kita sebagai pengikut Kristus, bagaimana integritas kita sebagai seorang pelayan Tuhan, bagaimana integritas kita sebagai pekerja di gereja atau di ladangnya Tuhan. Dan satu gambaran yang sedikit memberikan satu pemahaman ilustrasi yang sangat baik. Kita pasti mengenal yang namanya Cristiano Ronaldo, seorang pebulu tangkis tahun 80. Dan dikatakan bahwa pada saat Piala Dunia dan Cristiano diturun, pada saat dia main dalam Piala Dunia ini adalah final untuk menentukan juara dunia badminton. Pada saat rally panjang, dalam set-set yang ada mereka bersaing angka dan bersaing dalam poin yang ada. Dan dalam persaingan yang ketat itu, masuklah mereka dalam kualifikasi final untuk menentukan siapa yang akan memenang. Dari set pertama, set kedua, set ketiga terlalu jus karena memang bersaing sekali. Dan masuk pada set yang kelima, set yang kelima. Ini adalah poin penentu. Set yang kelima pun selalu pada poin-poin terakhir mereka jus berapa kali. Dan dalam rally yang panjang di situ, orang semua tegang siapa nanti yang akan memenangkan pertandingan ini. Dan dalam rally yang panjang, ketika lawan smash bola itu, dan bola itu sangat tipis sekali kena garis, dan hakim garis mengatakan bahwa bola itu keluar.
Pada saat hakim garis mengatakan bola itu keluar, supporter Indonesia teriak dengan suara keras. Stadion penuh dengan suara kemenangan bahwa Indonesia menang. Indonesia juara dunia badminton. Dan ketika orang teriak dengan keras karena hakim garis sudah menentukan bahwa bola keluar, Christian mendatangi sang hakim garis dan dia katakan, bola itu masuk. Bola itu tipis sekali, tapi bola itu masuk ke dalam. Hakim garis katakan, tidak, saya melihat betul bola itu keluar. Karena memang dia masuk tapi dia keluar. Dia sangat tipis sekali tapi dia keluar. Christian katakan, saya yang berdiri di sini dan saya tahu bahwa bola itu masuk. Pada saat dikatakan bola itu masuk dan hakim garis katakan mengikuti apa yang dikatakan Christian. Dan hakim garis katakan bahwa Indonesia gagal juara dunia dan lawan dari Cina menang Piala Dunia untuk badminton. Semua orang Indonesia tertunduk dan lesu, dan semua orang kaget apa yang terjadi. Kenapa ini bisa terjadi dan semuanya. Dan seorang wartawan berlari mendekati Christian. Dikatakan bahwa Christian, engkau sudah menjadi pemenang dalam bulu tangkis ini. Tetapi kenapa engkau memprotes kemenangan itu? Bukankah Piala Dunia ini sudah milikmu? Tetapi dia katakan dengan wartawan, engkau tahu nama depan saya siapa? Wartawan itu bilang, saya tahu nama depanmu Christian, engkau orang Kristen. Dan dia katakan, karena saya orang Kristen, saya tidak mau berbohong kepada Tuhan saya. Tuhan saya melihat bahwa bola itu memang masuk. Dan selesai di situ dia keluar, dan wartawan juga bisa mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau saya sampaikan di sini? Mungkin dalam penganiayaan kita kuat. Mungkin dalam pergumulan kita sebagai orang Kristen kita kuat, karena kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tetapi ketika integritas di dalam diri kita dipertanyakan, apalagi itu memihakkan, menguntungkan di dalam diri kita, pasti ada dalam pemikiran kita, Tuhan kita pasti mengampuni kita. Kalau saya berbuat ini, nanti saya datang kepada Tuhan dan minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Ini yang dipakai iblis untuk menghancurkan integritas kekristenan yang ada di dalam diri kita. Sehingga seringkali yang terjadi adalah orang-orang yang dipakai Tuhan seolah-olah membenarkan dirinya di balik permasalahan yang terjadi di dalam dirinya, dan seolah-olah dikatakan dia terjebak, dia tertipu dengan segala hal. Tetapi dia katakan Tuhan sudah mengampuni saya dan semuanya. Kalimat-kalimat inilah yang dipakai. Tetapi kita mau melihat ini adalah golongan orang yang hatinya itu sangat tipis, tapi batu yang ada di dalamnya seolah-olah menunjukkan nilai kekristenan yang begitu baik, tetapi hatinya hati yang penuh dengan ketidakbaikan yang ada. Alkitab mengatakan dengan jelas, seorang pembohong maka bapaknya adalah iblis. Sedikit saja kita berbohong menunjukkan bahwa kita adalah pengikut dari iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi faktor, inilah yang menjadi penyebab kenapa kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa kekristenan kita tidak bertumbuh adanya? Karena di dalam diri kita sendiri masih ada kebohongan-kebohongan yang kita simpan di dalam diri kita. Mungkin hari ini tidak hanya berlaku bagi Bapak Ibu, tapi juga berlaku bagi kami hamba-hamba Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu tentang apa yang kami lakukan, kebohongan-kebohongan yang kami lakukan. Tapi ingat bahwa Allah tahu pada saat kita melakukan tindakan seperti itu, integritas kita sedang dipertanyakan. Orang tidak melihat, dan disitulah peluang iblis akan mendakwa kita dan akan mengusik keberadaan kita, membuat kekristenan kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu, mari kita belajar di dalamnya supaya kita menjadi orang yang sempurna. Yang ketiga, kita melihat persoalan golongan orang yang tidak bertumbuh adalah dikatakan di sana dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa sih yang kaitan dengan semak duri ini? Kita mau melihat ayat 21. Yang ditaburkan di tengah semak duri
Kalau dalam NIV dikatakan di sana adalah bahwa kekhawatiran yang terjadi di dalam diri orang itu oleh karena dia telah terfokus kepada nilai-nilai dunia. Karena dia fokus kepada nilai-nilai dunia, maka dia sesungguhnya tidak menikmati firman di dalam hidupnya. Karena dia fokus kepada nilai dunia, maka pada saat dia mendengarkan firman, ada kondisi dia terusik di dalam dirinya itu sendiri, sehingga dia tidak memberikan kesempatan untuk firman itu bertumbuh di dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya adalah fokusnya kepada nilai dunia, orientasinya kepada nilai dunia. Kekhawatiran pun muncul di dalam dirinya. Dan ini diungkapkan bukan karena dia khawatir karena hal yang lain, tidak, tapi ditunjukkan kepada golongan orang yang memiliki harta yang banyak. Pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, maka dia terusik dalam dirinya dan dia berpikir bahwa karena saya orang yang memiliki uang yang banyak atau harta yang banyak, maka dalam Alkitab katakan memberikan perpuluhan itu persoalannya nanti. Sehingga dia berpikir bahwa kalau saya nanti buat begini, saya memberi lebih banyak dan semuanya. Dan inilah yang menghimpit di dalam hidupnya itu sendiri. Yang diungkapkan bahwa orang yang memiliki harta yang banyak, maka pada saat dia menjadi orang percaya, pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, maka di situ ada pertimbangan-pertimbangan di dalam dirinya, membuat di dalam dirinya lebih memilih fokus kepada nilai-nilai duniawi ini daripada dia fokus kepada nilai-nilai surgawi. Dan inilah bentuk duri-duri di dalam dirinya yang menghambat pertumbuhan akan imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita pikir bahwa apa sih yang mengubah fokus di dalam hidup kita? Mungkin yang mengubah fokus dalam hidup kita bukan pada nilai harta kita. Mungkin dari segi nilai harta kita sudah bisa menang terhadap semuanya itu. Tapi mungkin dari sisi yang lain, ada yang membuat kita terfokus kepada hal-hal yang lain, kepada nilai-nilai yang lain. Pada saat kita terfokus kepada nilai-nilai yang lain, maka firman tidak akan bertumbuh di dalam hidup. Yesus mengatakan, jika kau mengasihi dunia ini lebih daripadaku, engkau tidak layak. Jika kau mengasihi ini lebih daripadaku, engkau tidak layak. Tuhan mau untuk orang percaya mengasihi dia lebih dari segalanya. Jangan sampai kita balikkan dia, mengasihi yang lain lebih dan mengasihi Tuhan itu sangat tidak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan segenap hati. Dan itulah yang akan memampukan kita, dari itu yang akan menolong kita untuk kita tidak berfokus kepada nilai yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita ini perlu kita menyelidiki apa yang sesungguhnya membawa kita untuk berubah fokus kepada Tuhan. Apakah jabatan kita? Apakah keluarga kita? Apakah anak-anak kita? Apakah nilai prestasi di dalam diri saya membuat saya fokus? Ataukah nilai hobi saya lebih memilih fokus kepada hobi saya dibanding dengan yang lain? Ataukah saya hanya fokus dalam bidang yang tapi tidak memberikan kesempatan kepada hal yang lain? Bisa jadi. Mungkin kita katakan ini terlalu, tapi kalau nilai rohani bagaimana? Atau mungkin di dalam nilai rohani kita juga mulai berubah fokus. Kita mulai berfokus kepada diri kita sendiri, bahwa diri kita menjadi sentral atas segala-galanya. Sehingga kita menempatkan bahwa posisi saya ini menjadi sentral, maka orang terfokus kepada saya, tidak lagi terfokus kepada Tuhan. Dan ini juga kesalahan yang ada di dalam. Yang Alkitab ingin mau di dalam diri kita sekarang adalah bagaimana kita fokus kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ketika fokus kita kepada Tuhan, dan inilah yang akan memungkinkan kita dan memastikan kita dapat bertumbuh di dalamnya. Muncul kekhawatiran di dalamnya, muncul ketakutan di dalamnya, muncul kecemasan yang ada di dalamnya. Ini terjadi di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang terjadi hari ini sungguh sangat menggetarkan di dalam diri kita. Dengan COVID-19 ini pasti sedikit mengubah arah fokus di dalam diri kita. Lebih besar ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri kita yang melebihi dari iman yang kita miliki kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi membuat kita tidak berdaya atas segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan hari ini,
kita akhirnya berubah fokus di dalamnya. Ada ketakutan, ada kecemasan di dalam diri kita, ada kekhawatiran di dalam diri kita. Kemarin ketika kami ada pelayanan konseling, pelayanan ke jemaat beberapa, kami bertemu dengan jemaat. Ya kalau kita sudah mengupayakan protokol pemerintah, kita lakukan semua protokol pemerintah, sudah cuci tangan, sudah semuanya, jaga fisik kita juga udah menggunakan masker, tidak bertemu dengan banyak orang dan semuanya. Toh kalaupun pada akhirnya sampai kita kena COVID, bukan berarti Tuhan juga tinggalkan kita. Bukan berarti Tuhan juga membiarkan kita, bukan berarti Tuhan juga berdiam diri dalam diri kita. Ataupun kita mengakhiri hidup mungkin dengan catatan di liang lahat kita meninggal karena COVID. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Tidak. Tuhan tetap menjadi pembela di dalam hidup kita. Tuhan tetap menjadi pengasih di dalam hidup kita. Dan saya sungguh dikuatkan dengan ada satu kesaksian seorang pendeta dan dikatakan bahwa 35 tahun saya mengabdikan hidup dalam melayani pekerjaan Tuhan sebagai gembala jemaat. Saya mendidik anak-anak saya untuk mengasihi Tuhan dan semuanya. Dan saya berpegang kepada firman Tuhan. Orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan, anak-anaknya akan perkasa di bumi. Dan dia pegang betul firman Tuhan itu. Dan dia giring anaknya sampai anaknya menyelesaikan fakultas kedokteran. Dan sampai menyelesaikan puasnya dan anaknya sudah dilantik menjadi dokter. Setelah anaknya dilantik menjadi dokter, bapaknya sangat bangga. Dikatakan bahwa saya sudah membawa anak saya sampai pada jenjang dokter. Dan karir anak saya cemerlang dan semuanya. Dan dikatakan bahwa dalam waktu beberapa hari, anaknya juga sampaikan dengan ayahnya bahwa dia akan menikah dengan calon yang sama-sama juga dokter. Ayahnya katakan, oh ini luar biasa. Berarti memang janji firman Tuhan, ya dan amin. Orang yang percaya anaknya perkasa di bumi. Tetapi singkat ceritanya, masuknya COVID ini dan anaknya kena COVID. Anaknya yang sulung, yang dokter itu kena COVID. Dan di situ dia bergumul dengan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan menjaga, Engkau akan pelihara dan semuanya. Dan saya sudah mengiring anak saya sampai ke dokter. Tinggal selangkah lagi dia akan masuk dalam rumah tangga, berkeluarga, keluarganya pasti akan baik, akan bahagia dan semuanya. Tapi singkat ceritanya, anaknya meninggal dengan posisi dia terinfeksi COVID-19. Di situ ayahnya jatuh. Kenapa anak saya harus mengalami hal ini? Anak saya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan semuanya. Tapi kenapa anak saya harus? Tetapi dalam peristiwa yang panjang, perkumpulan dia, Tuhan mendidik dia dalam persoalan. Dalam kondisi dia putus asa, dalam kondisi dia kecewa, Tuhan datang dan berbicara pribadi dengan dia. Itu kesaksian dia. Tuhan datang dan berbicara pribadi. Dan Tuhan katakan, kalaupun anakmu meninggal karena COVID, bukankah anakmu bersama-sama dengan aku di surga? Kalaupun anakmu hari ini menjadi dokter dan dia meninggal, bukankah dia sudah ada bersama-sama dengan aku di surga? Kalaupun anakmu tidak meninggal dan sekarang dia ada di bumi, apakah kau juga akan menjamin dia tidak akan tinggalkan aku? Ketika mendengar kalimat itu, ayahnya menangis dan bersyukur. Akhirnya ayahnya hanya katakan, saya hanyalah alat untuk menggiring anak saya sampai pada karirnya. Kalaupun yang terjadi dengan dia, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Dan disitulah ayahnya bangkit dan bersaksi secara luar biasa. Dikatakan, saya tahu 35 tahun saya melayani Tuhan, tapi mata saya dibutakan hanya dengan fokus pada tujuan saya, bukan fokus pada tujuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita untuk melihat apa yang menjadi fokus di dalam diri kita. Ketika fokus kita kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita yakini bahwa Allah tetap bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi jangan sampai kecemasan, kekhawatiran melanda di dalam hidup kita. Alkitab katakan, orang yang cemas dan orang yang khawatir dalam hidup tidak akan menambah sehasta pun dari jalan hidupnya itu sendiri. Orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun dalam hidupnya. Tetapi hidup yang berfokus kepada Tuhan, meyakinilah
Yakinlah akan janji Allah bahwa Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oleh karena itu, maka bagian firman Tuhan ini membuat kita belajar kenapa kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ternyata di dalam diri kita hidup dalam kekhawatiran. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan di sana, karena kita tidak meyakini Allah yang berkuasa dalam hidup kita. 32, 33, 34. Sungguh luar biasa. Orang yang khawatir berarti dia tidak meyakini akan Allah yang berkuasa. Mari kita mau belajar supaya dalam hidup kita. Yang keempat, kita mau lihat golongan yang keempat dikatakan di sana adalah tanah yang baik. Ayat yang ke-8, dan dikatakan di sana sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ayat yang ke-23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman, mengerti, karena itu ia berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menandakan bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik menandakan bahwa sungguh-sungguh hatinya itu telah diberikan untuk Tuhan. Sungguh-sungguh dia memberikan hidupnya untuk Tuhan, sehingga setiap firman yang dia dengar, dia tahu bahwa firman itu berbicara untuk dia. Dia tahu bahwa setiap firman yang dia terima, dia tahu bahwa firman itu untuk dirinya. Tuhan menegur dia, Tuhan mengingatkan dia, Tuhan menasehatkan dia. Dan inilah orang yang sungguh-sungguh dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Alkitab dalam 1 Timotius 3, firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Sehingga dikatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang subur menandakan bahwa betul-betul hatinya itu diberikan untuk Tuhan. Sehingga pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, di dalam dia mengerti atau di dalam dia tidak mengerti, dia meyakini bahwa Allah berbicara dengan dia. Sehingga dalam pergumulannya yang panjang, pemahaman itu Tuhan akan bukakan dan Tuhan akan bukakan dan Tuhan akan bukakan di dalam hidup kita. Karena apa? Berbicara tentang mengerti di sini bukan berbicara tentang mengerti secara intelektual, tetapi mengerti yang dimaksudkan di sini adalah mengerti secara spiritual di dalam dirinya, bahwa firman yang berbicara dengan dia dan firman yang berbicara dengan dia, Tuhan akan menolong dia untuk dia memahami, mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam hidupnya. Karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak semuanya kita bisa mengerti, tetapi perjalanan hidup kita dengan Tuhan itulah yang akan membawa kita akhirnya mengerti. Saya pernah mendengarkan firman Tuhan itu beberapa tahun yang lalu, dan baru hari ini saya baru mengerti tentang firman itu. Itu menandakan bahwa apa? Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan membawa kita kepada pengertian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kita mau lihat di sini, jangan kita kecewa kalau kita masih belum bisa mengerti apa maksudnya. Tapi berserulah kepada Tuhan, mintalah hikmat Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan, supaya kita dapat mengerti firman itu di dalam hidup kita. Kesimpulan dari bagian firman Tuhan hari ini, prinsip yang ditekankan supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan adalah mendengar. Mendengar di sini adalah bagaimana kita menjadi seorang murid yang selalu siap sedia mendengarkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Entah firman itu diberitakan dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang tidak baik. Entah firman Tuhan itu diberitakan dalam suasana hati kita yang baik atau suasana hati kita tidak baik. Firman Tuhan itu tetap berlaku untuk saya, tetap berlaku untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau firman itu berlaku untuk orang lain yang diberkati dan kita tidak diberkati. Tapi ketika kita katakan bahwa firman Tuhan itu berlaku untuk saya dan Tuhan ingatkan saya, Tuhan bawa saya, dan saya mau berubah dan terus berubah dan terus berubah. Karena selalu dalam renungan kita selalu bertanya, apa maksud firman Tuhan ini bagi saya? Dan apa yang harus saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu? Kalau dua itu saja kita renungkan di dalam hidup kita, akan membawa kita untuk semakin bertumbuh. Ketika kita membaca Alkitab, kita hanya bertanya, apa Alkitab ini untuk saya? Dan apa yang harus saya lakukan untuk mengaplikasikan firman Tuhan itu bagi saya? Ketika kita katakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, apa sih maksud firman Tuhan itu bagi saya? Di situ mungkin saya sadar, dunia ini dirancang oleh Tuhan dan kita ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini. Tujuannya untuk apa? Supaya kita memuliakan Tuhan di dalam dunia ini dan orang melihat kasih Tuhan di dalam. Oleh karena itu
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus mengasah dan mengasah. Karena ketika kita nggak mengasah spiritual rohani kita, kita akan menjadi orang yang lemah dan pungkul adanya, sehingga kita tidak peka dengan keadaan yang ada. Dan ayat yang ke-23 ini sesuatu sangat luar biasa. Firman itu didengar, disimpan di dalam hati, dan diaplikasikan di dalam hidup kita. Karena itulah yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ketika kita mendengarkan firman itu disimpan di dalam hati kita. Dan firman yang disimpan dalam hati kita, kita aplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disitulah nilai kehidupan kekristenan kita akan dilihat oleh orang. Bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita kerjakan. Karena di sini dikatakan orang akan melihat buah. Buah selalu diidentikan dengan rasa. Buah diidentikan dengan nilai. Rasa apa di dalam buah itu? Orang mungkin melihat buah itu baik, tapi kalau rasanya tidak baik juga percuma. Tapi ketika orang merasakan buah itu baik, orang tahu bahwa buah ini sungguh sangat baik. Dia tidak menarik, tapi dia menarik. Enak. Salak itu enggak menarik, banyak duri. Tapi kalau salak madu dikatakan, oh ini salak madu enak sekali. Baru dengar salak madu dalam otak kita bilang, wah pasti enak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, rasa akan mempengaruhi di dalam segalanya. Oleh karena itu kekristenan kita, orang tidak terpengaruh dengan salib kita mau kiri kanan ke salib kita, orang tidak terpengaruh. Tapi perilaku dalam hidup kita itu yang mempengaruhi di dalam diri. Sangat menyedihkan kita beberapa waktu lalu kita melihat ada orang yang kesaksiannya hebat, tapi terakhir berujung dengan kondisi yang tidak baik. Tetapi mari kita belajar supaya kita memiliki perilaku yang baik, menghidupkan firman itu di dalam hidup kita. Sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat Korintus, hendaknya hidupmu menjadi surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Orang melihat hidup kita, perilaku hidup kita, maka orang menemukan Kristus. Memperbaiki karakter itu perjuangan yang panjang. Tapi mengucapkan kata-kata yang indah, mungkin dalam waktu yang singkat kita bisa mengucapkan. Tapi memperbaiki karakter membutuhkan waktu yang panjang. Karena kita katakan upah dosa adalah maut. Natur dosa telah menguasai di dalam diri kita. Tapi berperilaku yang baik, ini yang penting. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk kebenaran dan firman-Mu yang mengajar kami kembali pada hari ini. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa banyak kami gagal untuk hidup di hadapan Tuhan. Bahkan kami juga seringkali melakukan tindakan yang tidak mempermuliakan Tuhan, melalui sikap, perilaku, kata-kata, dan tindakan yang ada di dalam diri kami. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Kami ingin bertumbuh, kami ingin berbuah, kami ingin berubah di dalam hidup kami. Dan kami meyakini bahwa firman Tuhan dapat mengubah hidup kami Bapa. Oleh karena itu tolonglah kami, agar tiap-tiap hari kami mengalami perubahan hidup di dalam diri kami. Dan pujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan tidak lagi dilakukan melalui kantong persembahan, tetapi Bapak Ibu bisa dapat membawa langsung kepada kotak yang sudah disediakan di depan. Dan untuk menjaga jarak kita satu dengan yang lainnya, maka saya persilakan mulai dari kanan saya, dari depan berurutan sampai belakang, kemudian dilanjutkan sebelah kiri, mulai dari yang ke belakang sampai berakhir di depan. Sebelum kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas rahmat dan kasih setia-Mu bagi kami, pemeliharaan bagi kami. Kami bersyukur kami sampai saat ini di dalam kuasa, di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membawa persembahan syukur kami yang kami akan persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kudus kami memberkati, sehingga persembahan ini Tuhan
persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan dipergunakan dalam pekerjaan tangan-Mu. Biarlah Allah dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan akan dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan pujian dari kita jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indah namanya, suka surga yang datang. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang datang. Sungguh anugerah Tuhan Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita berbesar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang datang. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sejak kita semua bangkit berdiri, kita akan menerima berkat-Nya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang telah berjanji, dan Tuhan yang sanggup menggenapi. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan iman bagi kita untuk melangkah dalam kemenangan bersama dengan Allah yang akan menyertai seluruh kehidupan kita.
Saat ini kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup dan dapat menolong kami. Kami menopang secara khusus untuk adik ipar dari Bapak Nando yang saat ini menjalankan operasi yang kedua. Tuhan, kiranya Engkau menjamah tumor yang ada di bagian kepala. Kiranya Roh Kudus yang melawat dia dengan kuat kuasa-Mu, agar oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami juga menopang untuk anak dari Oma Ode, secara khusus untuk Bapak Inci. Tuhan, tolonglah dia hari ini, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Allah memulihkan dengan kuat kuasa-Mu, dan kami meyakini bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang besar, yang sanggup menolong dan memulihkan hamba. Bahkan jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang hari ini dalam kelemahan tubuh, tangan-Mu yang penuh kasih menjamah dan melawat mereka dengan kuat kuasa. Berkatilah jemaat-Mu dalam 1 minggu di depan ini, dalam seluruh kegiatan aktivitas mereka Bapa. Mereka yang bekerja di rumah, bahkan mereka juga yang harus bekerja di kantor. Kami mohon tangan-Mu yang penuh kasih menjaga, melindungi mereka dengan darah kuasa-Mu ya Tuhan. Anak-anak kami yang besok akan masuk dalam semester pertama, kami berdoa dalam ajaran baru ini. Tuhan juga jaga, lindungi dengan darah kuasa-Mu. Biar kasih karunia Allah menuntun dan melawan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami juga bersyukur bersama dengan Ibu kekasih yang baru pertama kali bersama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga melawat dan memberkati hamba-Mu dalam segala kemurahan dan pertolongan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat